Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, silakan baca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, pada hari ini Ibu akan mencek kehadiran siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Bagaimana kabarnya sekarang, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Baiklah, karena kita tadi sudah berdoa, apakah siap? Ananda sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Siap, Bu. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Jadi dari sana nanti Ibu harapkan Ananda bisa memahami bagaimana kondisi kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam datang, bagaimana kondisi ekonomi, sosial maupun politiknya. Jadi sehingga nanti Ibu harapkan Ananda bisa anak-anak Ibu semuanya mampu memahami bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik bangsa Arab sebelum Islam datang. Sampai di sini ada yang ingin Ananda tanyakan? Tidak ya? Oke. Kita masuk ke nanti pada akhir pembelajaran, Ibu akan mengadakan kuis, dan kuis itu akan nanti bisa menambah nilai plus bagi Ananda. Jadi Ibu harapkan Ananda bisa fokus dan konsentrasi dalam memperhatikan Ibu dalam menerapkan pelajarannya. Oke. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Arab pada masa lalu. Jadi sebelum Islam datang itu bagaimana kepercayaan bangsa Arab tersebut, gitu. Jadi pada awalnya bangsa Arab itu menganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail dan Siti Hajar. Jadi kondisi masyarakat yang awalnya tauhid, yang seiring berjalannya waktu terus mengalami perubahan. Perubahan ini berawal dari Amir bin Lubai yang membawa ajaran baru atau kepercayaan baru di masyarakat Arab, yang mana beliau merupakan seorang pedagang. Beliau pergi ke Syam untuk berdagang, dan kemudian beliau memperhatikan di sana ada sesembahan yang lain daripada sesembahan di Mekah waktu itu. Jadi pada waktu itu Amir bin Lu'ay ini membawa berhala yang dinamakan Hubal ke Mekah. Jadi dan diiringi nanti oleh berhala-berhala yang lainnya seperti Uzza, Lata dan Manna. Jadi mulailah pada saat itu bangsa Arab atau masyarakat Arab mempraktekkan atau memiliki kepercayaan baru, yaitu menyembah berhala. Di samping itu, karena zaman kejahiliahan atau zaman kebodohan yang dialami oleh masyarakat Arab pada waktu itu, kejahiliahan mereka bukan dari ilmu pengetahuan, tapi dari segi keimanan kepada Allah. Bagaimana mereka tidak lagi mempraktekkan ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dan mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran tersebut. Mereka melakukan penyimpangan terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada pun faktor-faktor yang menyebabkan mereka menyimpang dari ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim tersebut. Yang pertama yaitu mereka, kebutuhan mereka terhadap Tuhan dimanapun mereka berada, gitu. Yang kedua, mereka kecenderungan yang kuat mengagumkan leluhur mereka. Yang ketiga, bagaimana rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam seperti bencana alam, dan mereka membutuhkan kekuatan di
keluar kekuatan selain kekuatan Tuhan. Itulah mengapa di samping mereka menyembah berhala, mereka juga menyembah malaikat, ruh, jin, hantu dan lain sebagainya. Itulah kepercayaan yang ada pada masyarakat Arab sebelum Islam datang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kita lanjut ke kondisi sosial masyarakat Arab. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Arab pada masa sebelum Islam datang itu? Yaitu yang pertama, mereka memiliki karakter-karakter positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat terhadap martabat dan harkat mereka. Yang selanjutnya, pola hidup sederhana, menjunjung tinggi kehormatan antar kaum. Jadi mereka loyal terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Jadi selain mereka memiliki karakter-karakter baik, namun karakter-karakter baik tersebut ditutupi oleh karakter kejahiliahan mereka, seperti mereka suka mabuk-mabukan, minuman khamar, berzina, berjudi, merampok dan lain sebagainya. Dan hal yang terburuk dari karakter mereka itu mereka membunuh bayi perempuan hidup-hidup karena mereka merasa menghina memiliki anak perempuan. Dan selanjutnya mereka juga berlaku di sana sistem perbudakan, sehingga manusia yang menjadi budak tidak lebih dari binatang dan barang dagangan. Selanjutnya kondisi ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam datang? Masyarakat Arab itu memiliki mata pencarian beternak, bertani dan juga berdagang. Masyarakat Arab yang beternak ini merupakan masyarakat Arab yang hidup berpindah-pindah, nomaden. Contohnya Bani Arab Badui. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi kebutuhan makanan hewan ternaknya. Dan masyarakat sebagian juga masyarakat perkotaan, mereka juga beternak dan seperti mengembala, baik itu mengembala ternak miliknya sendiri maupun mengembala ternak orang lain. Contohnya Nabi Muhammad SAW yang mengembala kambing, dan juga Umar bin Khattab dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya masyarakat Arab yang hidup di daerah yang subur, mereka bermata pencarian sebagai petani. Mereka juga berkebun seperti kurma dan lain-lain sebagainya. Tapi mayoritas masyarakat Arab mereka berdagang, karena contohnya suku Quraisy, mereka terkenal perdagangan mereka. Karena di Arab itu merupakan pusat kebudayaan dan juga pusat peradaban, mereka melakukan perniagaan. Di mana yang terkenal yaitu pasar Ukas, Minjana dan pasar Zul Majaz. Itu pasar-pasar yang terkenal di masyarakat Arab. Mereka bukan hanya fungsi pasar bagi mereka bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tapi juga sebagai tempat pertemuan sastrawan-sastrawan, ahli orator dan juga ahli-ahli syair. Di sana mereka juga bisa menguji kemampuan mereka tentang pemahaman mereka. Itu dari segi ekonomi. Sedangkan dari segi kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam datang, yaitu penduduk Mekah secara teritorialnya atau secara wilayahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama penduduk perkotaan, yang kedua penduduk pedalaman. Dan penduduk perkotaan ini sebagian besarnya berniaga, dan penduduk pedalaman ini sebagian besarnya beternak dan bertani. Jadi dan secara politik bangsa Arab ini dipengaruhi oleh tiga kekuatan politik besar. Yang pertama kekuatan Kekaisaran Nasrani Romawi Bizantium. Yang kedua Kekaisaran Persia yang beragamakan Zoroaster, dan yang ketiga dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Itu dari segi politik. Dan juga bangsa Jazirah Arab ini pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan. Yang pertama kerajaan Kindah, kerajaan
Arab. Nah, itu materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak? Nah, jadi pada hari ini kita akan Wih, dapat. Nih. Ibu akan menayangkan slide tentang materi kita. Bagaimana bangsa Arab itu, kondisi masyarakat Arab itu sebelum Islam datang. Dan dari sini ibu harapkan Ananda nanti dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Menurut agama tauhid yang dibawa kepercayaan sebelum Islam. Kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Kedua, Kondisi perekonomian sebelum Islam. perekonomian. Kondisi politik sebelum Islam. Kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam. Terakhir, kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Bagaimana nanti Ibu harapkan untuk materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana sejarah dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah. Jadi Ibu harapkan Ananda bisa membaca LKS kita pada halaman setelah ini yang bab yang kedua tentang bagaimana sejarah perjalanan Nabi periode dakwah Nabi periode Mekah, ya. Jadi untuk tugas kita minggu depan Ibu harapkan Ananda mampu menjawab LKS pada halaman 11 tentang pertanyaan yang di akhir bab ini, ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup dengan